Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 03, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manusia dan Pendidikan. Adapun agenda layout yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat manusia yang mencakup manusia makhluk berpengetahuan, manusia makhluk berpendidikan, dan manusia makhluk berkebudayaan, serta manusia dan eksistensinya. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Manusia, siapa dan apakah dia? Sejak manusia ada sampai saat ini, persoalan tersebut belum terjawab secara jelas. Banyak hal secara parsial yang bersangkutan dengan manusia sudah diketahui secara jelas dan pasti. Tetapi, secara utuh menyeluruh, jauh lebih banyak persoalan yang belum dapat diketahui secara konkret, jelas dan pasti. Dengan perkataan lain, hal-hal yang fisik kuantitatif pada umumnya sudah jelas, tetapi hal-hal yang spiritual kualitatif masih tetap tertinggal sebagai misteri. Manusia siapapun tahu bahwa korupsi adalah perbuatan yang pasti mengakibatkan kesengsaraan hidup banyak orang. Tetapi, diduga jika ada kesempatan, siapapun cenderung untuk melakukannya. Manusia siapapun tahu bahwa asal mula kehidupan ini adalah Tuhan, prima causa, dan bertujuan untuk kembali kepadanya. Tetapi, tampaknya hampir semua orang jika kesempatan memungkinkan cenderung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Manusia siapapun tahu bahwa melakukan perbuatan tertentu yang mengakibatkan banyak orang sakit dan menderita adalah merusak nilai kemanusiaan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa perilaku negatif seperti ini selalu mewarnai kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa pengetahuan manusia belum terhubungkan secara kausalistik, fungsional dengan realitas konkret perilaku sehari-hari. Dari kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku tersebut, muncullah upaya untuk mempertemukannya, yaitu melalui pendidikan. Sepanjang eksistensinya, manusia senantiasa berusaha mendidik dirinya dengan mencari dan menemukan keselarasan antara pengetahuan dengan perilakunya. Meski sampai hari ini belum sepenuhnya berhasil, dalam konteks pendidikan, manusia adalah makhluk yang selalu mencoba memerankan diri sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek, dia selalu berusaha mendidik dirinya, sebagai objek untuk perbaikan perilakunya. Sejak beberapa abad terakhir ini, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, kehidupan manusia tampak cenderung memposisikan diri memerankan dirinya sebagai subjek. Dengan ilmu dan teknologinya, manusia membangun perekonomian material kapitalistik secara eksploratif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam sampai pada batas marginal, sehingga lingkungan alam semakin tidak berimbang lagi. Sementara itu, kehidupan sosial manusia telah terjebak ke dalam kekejaman sistem hukum rimba. Hal ini akhirnya mengakibatkan struktur sosial terbelah ke dalam dikotomi antara si kaya dan si miskin. Dengan kemajuan ilmu dan teknologinya, manusia semakin terpuruk jauh masuk ke dalam lorong filosofi kehidupan yang sekuler, positivistik dengan orientasi hedonisme materialistik. Akibatnya, dunia spiritual transendental terabaikan. Kehidupan hanya diartikan dalam dimensi kekinian dan semakin tidak peduli dengan dimensi kehidupan hari esok. Penilaian mengenai kehidupan seperti ini bertentangan dengan sifat suatu hakikat manusia yang selalu cenderung bergerak menuju ke masa depan. Demikianlah kehidupan cenderung terpusat pada kepentingan di mana manusia menjadi titik sentral. Dalam keadaan demikian, manusia memposisikan dan memerankan diri di atas segala-galanya, dan karena itu memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan potensi alam termasuk dirinya sendiri dan sesamanya. Di bawah kekuasaan manusia, kehidupan ini berlangsung menjadi antroposentristik. Manusia makhluk berpengetahuan. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia lahir dengan potensi kodratnya berupa cipta, rasa, dan karsa.
Cipta adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai kebenaran. Rasa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai keindahan. Sedangkan karsa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebaikan. Dengan ketiga potensinya itu, manusia selalu terdorong untuk ingin tahu dan bahkan mendapatkan nilai-nilai kebenaran, kemudahan dan kebaikan yang terkandung di dalam segala sesuatu yang ada realitas ini. Ketiga jenis nilai tersebut dibingkai dalam satu kesatuan sistem. Selanjutnya dijadikan landasan untuk mendirikan filsafat hidup, menentukan pedoman hidup, dan mengatur sikap dan perilaku hidup agar senantiasa terarah ke pencapaian tujuan hidup. Filsafat hidup mengandung pengetahuan yang bernilai universal, meliputi masalah-masalah tentang asal mula kehidupan, tujuan, dan eksistensi kehidupan. Ketiganya berhubungan menurut asas sebab akibat. Asal mula kehidupan sebagai sebab bagi tujuan kehidupan, sedangkan tujuan kehidupan menentukan jenis, bentuk sifat dan perilaku hidup. Jika diyakini Tuhan sebagai asal mula, maka kembali kepada Tuhan adalah mutlak sebagai tujuan kehidupan, dan tidak ada jenis, bentuk, dan sifat perilaku apapun kecuali perilaku ketuhanan yang dapat mengantar ke tujuan kehidupan. Pedoman hidup adalah pengetahuan umum yang khusus dijadikan suatu prinsip yang dianggap benar karena sesuai dengan hakikat asal mula dan berguna bagi pencapaian tujuan kehidupan. Hal ini berarti bahwa pedoman hidup adalah suatu bentuk atau suatu filsafat hidup yang berfungsi sebagai titik tolak langsung perilaku sehari-hari. Pada titik inilah pendirian seseorang dapat diukur, apakah konsisten terhadap filsafat hidupnya atau tidak. Sedangkan sikap dan perilaku hidup adalah pengetahuan khusus, konkret berupa setiap langkah kehidupan yang ditentukan sepenuhnya oleh pedoman hidup. Pada titik ini, setiap langkah perbuatan seharusnya saling bersesuaian baik secara koheren maupun secara koresponden. Di samping itu, setiap langkah perbuatan juga harus menghasilkan suatu nilai kegunaan yang tidak bertentangan dengan hakikat tujuan akhir. Ketiga, pengetahuan yang benar tentang filsafat hidup, pedoman hidup, dan sikap perilaku hidup itu selanjutnya dijadikan objek atau sasaran pendidikan sepanjang masa. Sepanjang hidupnya, manusia selalu berada di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan filsafat hidup, pedoman dan perilaku hidupnya untuk mencapai tujuan akhir kehidupannya. Manusia makhluk berpendidikan. Dengan kemampuan pengetahuan yang benar, manusia berusaha menjaga dan mengembangkan kelangsungan kehidupannya. Manusia berusaha mengamalkan pengetahuannya di dalam perilaku sehari-hari. Dalam perilaku sehari-hari, pengetahuan berubah menjadi moral dan kemudian menjadi etika kehidupan. Sedemikian rupa sehingga hakikat perilaku adalah berupa kecenderungan mempertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap kelangsungan dan perkembangan hidup dan kehidupan ini. Adapun tanggung jawab yang demikian itu adalah berupa keadilan, adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan lebih-lebih adil terhadap alam di mana hidup dan kehidupan ini berlangsung. Karena tanpa diri dan atau kepribadiannya seorang manusia mungkin tidak bisa memerankan arti dan fungsinya sebagai manusia. Tanpa sesama manusia lainnya, seseorang tidak mungkin mampu berada dan melangsungkan keberadaannya. Dan lebih-lebih tanpa potensi alam, manusia siapapun tidak mungkin berada. Sejak lahir seorang manusia sudah langsung terlibat di klaim kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dia rawat, dijaga, dilatih, dan dididik oleh orang tuanya, keluarganya, dan masyarakatnya menuju tingkat kedewasaan dan kematangan sampai kemudian terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola kelangsungan kehidupannya. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu diselenggarakan mulai dari cara-cara konvensional, alami, menurut pengalaman hidup, sampai pada cara-cara formal yang metodik dan sistematik institusional, pendidikan sekolah, menurut kemampuan kognitif rasional. Setelah taraf kedewasaan dicapai, manusia tetap melanjutkan kegiatan pendidikan dalam rangka pematangan diri. Kematangan diri artinya adalah kemampuan menolong diri sendiri, orang lain, sesamanya, dan terutama menolong kelestarian alam agar tetap berlangsung dalam ekosistemnya.
Dengan perkataan berbeda, pematangan diri sebagai kegiatan pendidikan lanjutan adalah upaya manusia untuk menjadi semakin arif dengan sikap dan perilaku adil terhadap apapun dan siapapun yang menjadi bagian integral dari eksistensi kehidupan ini. Pada pokoknya, persoalan pendidikan adalah persoalan yang lingkupannya meluas persoalan kehidupan manusia itu sendiri. Masalah pendidikan secara kodrati melekat pada dan tumbuh dari dalam diri manusia. Secara langsung atau tidak, setiap kegiatan hidup manusia selalu mengandung arti dan fungsi kependidikan. Dengan pendidikan, manusia melakukan kegiatan makan, minum, bekerja, beristirahat, bermasyarakat, beragama, dan sebagainya. Jadi antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia maka pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Manusia makhluk berkebudayaan. Dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara terus-menerus menghasilkan ilmu pengetahuan yang syarat dengan nilai kebenaran baik yang universal, abstrak, teoritis maupun yang praktis. Nilai kebenaran ini selanjutnya mendorong terbentuknya sikap perilaku arif dan berkeadilan. Lebih lanjut, dengan sikap dan perilaku tersebut manusia membangun kebudayaan dan peradabannya. Kebudayaan, apakah yang material ataupun yang spiritual, adalah upaya manusia untuk mengubah dan membangun keterhubungan berimbang baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, dengan sikap terdidiknya manusia mendukung kodrat untuk senantiasa terdorong membangun hubungan dengan diri sendiri dan sesama secara berkeadilan. Di samping itu, manusia juga terdorong secara kodrati untuk membangun hubungan yang berkeadilan dengan alamnya. Hubungan berkeadilan dengan atau terhadap diri sendiri berupa pemenuhan segala kewajiban menurut dasar hak kodrat dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini, karena di dalam jiwa manusia ada potensi yang cenderung bebas dan bergerak dinamis tanpa mengenal batas, maka manusia wajib membangun moral, pengendalian diri dalam berperilaku. Kegiatan makan, minum, berpakaian, dan sebagainya kewajiban kodrat manusia terhadap diri sendiri. Akan tetapi kecenderungan perilakunya harus dibatasi, sebab pelampauan batas perilaku tersebut pasti dapat menghancurkan tujuan substansialnya. Jika perilaku makan tidak dikendalikan ke arah kesehatan, maka halnya mengakibatkan derita bagi dirinya sendiri, penumpukan lemak, dan otomatis dapat mengakibatkan derita bagi sesamanya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa seseorang disebut berkebudayaan jika senantiasa berkemampuan untuk melakukan pembatasan diri dan menjalani kehidupannya menurut asas kecukupan, basic needs, bukan menurut keinginannya. Selanjutnya, sikap perilaku arif berkeadilan itu juga seharusnya diberlakukan bagi pengembangan hubungan terhadap sesama manusia berdasarkan tarik-menarik antara hak dan kewajiban. Maka setiap orang wajib memberikan kepada sesamanya apa yang menjadi haknya. Jika aku berhak atas pendidikan, berikan pula hak pendidikan itu kepada yang lain, tentu sesuai dengan pemenuhan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, maka terjadi hubungan saling didik-mendidik antara orang yang satu dengan orang lainnya. Oleh karena itu, hubungan harmonis antara sesama manusia dapat terjalin secara lentur yang kemudian dapat terbangun hubungan sosial yang berkebudayaan. Kemudian, meskipun terhadap diri sendiri dan sesamanya, perilaku berkeadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi, jika perilaku adil itu tidak dilakukan terhadap alamnya, maka semuanya cenderung menjadi sia-sia. Mengapa? Karena ketidakadilan perilaku terhadap alam pasti mengakibatkan merusakan lingkungan hidup, hasil hutan misalnya. Meski begitu mendatangkan keuntungan besar bagi sementara orang, tetapi gundulnya hutan berarti kerusakan lingkungan hidup yang sekaligus ancaman bagi kelangsungan hidup. Jika lingkungan hidup rusak, kehidupan ini terancam punah. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil mendorong perkembangan kehidupan masyarakat industri, orientasi pola perilaku manusia menjadi begitu antroposentristik. Sejak itu manusia diposisikan begitu sentral, sehingga sikap dan perilaku manusia semakin zalim terhadap alam dan potensi sumber dayanya.
Akibatnya sistem lingkungan alam menjadi disharmonis, bencana alam terjadi di mana-mana. Dewasa ini eksistensi kelangsungan hidup sedang dalam keadaan kritis karena ancaman kerusakan alam akibat perilaku keserakahan manusia. Bagaimana menjalin hubungan terhadap alam? Berdasarkan teori sebab akibat, kiranya bisa dengan mudah dapat ditemukan jawabannya. Manusia hanya bisa hidup dan mengembangkan kehidupannya karena alam dan sumber dayanya. Hal ini berarti tanpa alam dan sumber dayanya, manusia tidak mungkin bisa hidup. Bahkan boleh jadi tidak pernah ada. Oleh sebab itu, sudah saatnya mulai sekarang manusia melakukan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian berdasarkan hukum sebab akibat itu, yaitu dengan mengutamakan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian. Oleh sebab itu, justru dengan potensi teknologi dan perindustrian seharusnya manusia semakin mendapat peluang untuk membangun hubungan romantis berkebudayaan dengan alamnya. Hal ini hanya bisa dilaksanakan ketika manusia sudah berhasil membangun hubungan sebab akibat antara kecerdasan spiritual atau filsafat hidup dan kecerdasan emosionalnya, yaitu perilaku adil. Lahir dalam keadaan telanjang, tetapi mengapa ketika mati harus dibungkus harta benda? Manusia dan eksistensinya. Realitas kehidupan ini syarat persoalan yang berjenis, berbentuk, dan bersifat heterogen. Tetapi, secara filosofis, persoalan tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 titik saja. Pertama, titik asal mula, yang ditandai dengan peristiwa kelahiran. Kedua, titik tujuan, yang ditandai dengan peristiwa kematian. Ketiga, titik eksistensi, berupa garis lurus perjalanan kehidupan manusia yang menghubungkan antara kedua titik terdahulu. Jadi, titik eksistensi berposisi di antara titik asal mula dan titik tujuan, berfungsi menjembatani kedua titik tersebut. Di sepanjang garis eksistensi inilah berbagai macam persoalan kehidupan tumbuh dan berkembang. Seringkali, pluralitas persoalan itu justru memisahkan atau memutuskan hubungan antara asal mula garis tujuan kehidupan. Idealnya, jika titik asal mula bernilai A, misalnya, maka titik tujuan haruslah bernilai A pula. Sebagai konsekuensinya, titik eksistensi tidak bisa tidak kecuali harus berkategori A. Jika manusia yakin bahwa asal mula kehidupan ini dari Tuhan, maka tujuan kehidupan haruslah diyakini untuk kembali menuju ke Tuhan. Sebagaimana konsekuensinya, maka seluruh perilaku kehidupan manusia mutlak harus bernilai ketuhanan. Secara filosofis, titik asal mula dan tujuan adalah 2 titik yang berada di dunia metafisis. Oleh karena itu, tunggal adanya, bersifat universal dan absolut, tidak mengalami perubahan. Keberadaannya yang demikian itu berarti di luar jangkauan kemampuan akal pikiran, tetapi niscaya adanya. Sedangkan garis eksistensi berada di dunia fisis. Oleh sebab itu, plural adanya dan bersifat serba berhingga, khusus dan saraf perubahan. Sehingga relatif adanya. Dunia fisis adalah merupakan lingkup pengalaman dan pemikiran manusia. Dan dari sinilah muncul dan berkembang berbagai macam interpretasi mengenal arti kehidupan, mengakibatkan keragaman filsafat hidup, sikap, dan perilaku hidup. Keanekaragaman eksistensi kehidupan inilah yang menjadi faktor dominan penyebab keterpisahan antara asal mula dan tujuan kehidupan. Karena sifat fisisnya, maka dunia eksistensi ini sering diposisikan secara saling bertentangan dengan dunia metafisis. Padahal, sebenarnya,
Dunia fisis eksistensial ini adalah merupakan perwujudan dan perluasan dari dunia metafisis. Jadi, kedua dunia, baik yang fisis maupun metafisis, merupakan satu keutuhan yang menyeluruh dan tidak dapat terpisahkan. Secara fenomenologis, dapat dikatakan bahwa dunia fisis ini merupakan gejala atau penampakan dari dunia metafisis. Dari kedua dunia tersebut, jika direnungi dan kemudian dinilai, maka dunia fisis eksistensial ini dalam kurung inheren dengan keragaman jenis, bentuk, dan sifatnya tutup kurung adalah merupakan sumber atau akar dari segala macam persoalan kehidupan. Selanjutnya, sampai pada tahap tertentu, pluralitas persoalan kehidupan tadi berakumulasi menjadi sebuah persoalan besar yang bisa semakin tajam memisahkan titik asal mula dan tujuan. Jika demikian halnya, maka kelangsungan hidup dan kehidupan ini menjadi terbatas dan berhingga hanya sampai pada titik fisis sekuler saja. Akibatnya, kehidupan menjadi serba fisis material, dan pasti menjadi lahan subur bagi berkembang biaknya moral keserakahan. Kemudian, kondisi demikian dipastikan bisa merusak ketertiban dunia kehidupan ini. Dunia fisis eksistensial inilah yang harus dipandang penting dan perlu untuk direkonstruksikan secara kemudian konseptik filosofis dan dilaksanakan secara konkret di dalam kegiatan kependidikan. Adapun mengenai hakikat asal mula dan tujuan kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika kita mengajukan pertanyaan dari mana asal mula kehidupan ini, maka jawabannya berupa suatu rentetan panjang sebab akibat, yang pada titik pangkal tergambar awal dari segala sesuatu. Substansi titik awal ini sulit bahkan tidak mungkin akal pikiran bisa mengetahui secara pasti. Dari rentetan panjang tadi, jika kita kembali bertanya ke arah mana kehidupan ini berakhir, maka jawabannya juga berupa rentetan panjang sebab akibat, yang pada titik ujung tergambar suatu tempat di mana segala sesuatu itu berakhir. Substansi titik akhir itu pun sesuatu yang tidak mungkin dapat diketahui oleh pikiran manusia secara pasti. Tetapi, ketidaktahuan mengenai titik awal dan titik akhir itu justru mencerminkan tentang sesuatu yang pasti, mutlak, dan bersifat tak terhingga. Maksudnya adalah bahwa pikiran manusia tidak pernah mampu menjelaskan secara rinci tentang substansi asal mula tersebut. Karena pikiran manusia bersifat serba terbatas, sementara asal mula itu berupa substansi yang bersifat tak terbatas. Maka, tidaklah mungkin yang serba terbatas mampu mengetahui sesuatu yang tak terbatas. Bahwa jika titik awal itu dipastikan sebagai prima causa, atau katakanlah Tuhan, maka terhadap kenyataan ini, sejauh manakah akal pikiran kita dapat menjelaskan fakta tentang Tuhan? Meskipun demikian, pikiran manusia dapat dipastikan mampu secara logis menyimpulkan dan menilai bahwa hakikat asal mula itu adalah hanya satu, bersifat universal, berada di dunia metafisis, karena itu bersifat absolut, tidak mengalami perubahan dan sebagai sumber dari segala sumber yang ada. Sedangkan hal tentang tujuan kehidupan dapat dipahami sebagai berikut. Di atas telah dinyatakan bahwa hakikat tujuan adalah satu substansi dengan asal mulanya. Karena asal mula berjenis hanya satu, bersifat mutlak dan universal, maka demikian pula mengenai tujuan, sama dengan asal mula. Keberadaan tujuan juga di dunia metafisis, dunia di mana berada di luar jangkauan pikiran manusia. Terhadap tujuan ini, pikiran manusia tidak dapat memastikan sesuatu apapun kecuali kemutlakan adanya. Jika prima causa atau Tuhan sebagai titik awal sesuatu, maka katakanlah surga dipastikan sebagai tujuan akhir kehidupan. Tetapi
pikiran manusia sudah berkembang, tentu tidak bisa menjelaskan secara konkret dan rinci. Justru karena sifat kemutlakannya, meskipun demikian, pikiran manusia pasti mampu menyimpulkan dan menilai bahwa hakikat tujuan kehidupan hanya ada satu. Bersifat universal, dalam kurung karena itu absolut, tutup kurung, berada di dunia metafisis dan merupakan tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Akal pikiran manusia dapat memastikan bahwa kehidupan ini berawal dari prima causa atau Tuhan, dan pada akhirnya kembali kepada prima causa atau Tuhan pula. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Suparlan Suhartono, MED, PhD, dan Bapak Andi Wahid, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan kami dan teman-teman yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam presentasi ini. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman. Untuk menyempurnakan presentasi ini, kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.